Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudragatus Syifa dengan NIM 202033019. Saya dari kelas 4A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan mereview materi mengenai tujuan, fungsi, dan peranan sumber dan media pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan yang dapat digunakan baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah anak didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Lalu ada fungsi sumber belajar. Apa sih fungsi sumber belajar itu? Fungsi utama sumber belajar yaitu untuk memperbaiki, memelihara, serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Fungsi sumber belajar yang lain adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, lebih memantapkan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Jadi, setiap siswa pasti responnya berbeda-beda. Yang keempat, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Jadi, dasar terhadap pembelajaran itu lebih ilmiah karena ada sumbernya yang jelas. Jadi, tidak asal ngomong saja, tapi ada dasarnya. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Karena tidak hanya sumbernya dari kita saja, tetapi dari banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita dapat melakukan pembelajaran menggunakan sumber-sumber yang ada. Yang ketujuh, menembus batas jam pelajaran formal. 8. Mendorong dinamika dan kegiatan belajar mandiri siswa. 9. Memelihara iklim akademis dalam proses pembelajaran. Dan 10. Mengatasi keterbatasan guru. Kalau sumber belajar hanya dari guru, ilmunya sebatas yang diketahui oleh gurunya saja. Akan tetapi, kalau kita menggunakan sumber belajar, akan timbul perbedaan pemikiran. Karena perbedaan pemikiran itu nanti keterbatasan guru yang mungkin saja terbatas dengan materi itu saja, dia akan teratasi. Yang ke-11, memperluas pemahaman dan wawasan siswa. Jadi, pemahaman dan wawasan siswa jadi lebih luas karena siswa tidak terpaku dari guru saja. Yang ke-12, antisipatif dan proaktif terhadap perkembangan. Lalu, kegunaan sumber belajar yang pertama yaitu dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan. Lalu, yang kedua, dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif, dinamis, dan menyenangkan. Yang ketiga, dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam memperdalam, menganalisa, dan mencari makna dari materi pelajaran yang mereka pelajari. Lalu yang keempat, dapat mendorong para siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif. Jadi, ketika kita menggunakan sumber belajar, siswa dapat mencari sendiri pendekatan berpikir inovatif. Yang kelima, dapat menghindarkan para siswa dari dampak yang kurang baik dari adanya keterbatasan kemampuan waktu serta ruang dan kesempatan belajar yang produktif. Dan yang keenam, dapat menggantikan posisi dan kehadiran guru manakala berhalangan. Nah, ketika kita menggunakan sumber belajar yang jelas, serta materi yang jelas, lalu ketika mungkin saja kita tidak hadir atau berhalangan, nah, nanti bisa kita serahkan ke guru lain untuk membantu menyampaikan tugas kepada siswa. Yang ketujuh, dapat terpeliharanya nuansa akademis dan proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Lalu, apa sih persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran, dan dengan media pembelajaran? Yang pertama, ketiganya sama-sama digunakan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, ketiganya sama-sama untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, ketiganya sama-sama merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Lalu,
Apa sih perbedaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran, dan dengan media pembelajaran? Nah, yang pertama, sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran guna memperlancar proses belajar yang menciptakan kondisi belajar agar optimal dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Contohnya adalah orang adalah guru yang menyampaikan materi pelajaran. Kedua, yaitu sumber daya pembelajaran. Sumber daya pembelajaran merupakan berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Contohnya, mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan atau penataran kepada guru. Lalu yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Contoh dari media pembelajaran yaitu media pembelajaran yang diproduksi oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti CD interaktif, Zoom, Google Meet, maupun PPT. Nah, sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama pesan informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Yang kedua, orang. Orang yang menyimpan informasi tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Yang ketiga, yaitu bahan. Sesuatu bisa disebut software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. 4. Peralatan. Sesuatu bisa disebut hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Dan yang kelima, teknik atau metode. Prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan situasi, dan orang-orang yang menyampaikan pesan. Lalu yang keenam, lingkungan. Situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Kriteria memilih sumber belajar. Kriteria umumnya yaitu merupakan ukuran dasar dalam memilih sumber belajar. Di antaranya, yang pertama yaitu ekonomis, dalam pengertian murah atau tidak terpatok pada harga yang selalu rendah, tapi dapat juga pemanfaatannya dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu praktis dan sederhana, atau tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan langka. Yang ketiga, mudah diperoleh, jika tersedia di mana-mana dan tidak perlu diadakan dan dibeli. Yang keempat, fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Yang kelima, komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang ada di luar kemampuan guru. Nah, sedangkan kriteria berdasarkan tujuan diantaranya yang pertama yaitu memotivasi, bertujuan membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merancang pertanyaan-pertanyaan, serta memperjelas masalah dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengajaran untuk mendorong kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, presentasi ditekankan sumber sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Lalu, bagaimana strategi merancang sumber belajar? Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan kita gunakan. Jadi, ketika sebelum kita menggunakan sumber belajar kita identifikasi dulu karakteristik dan sumber belajar yang akan digunakan seperti apa. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi, misalnya KIKD-nya disesuaikan dulu. Jangan sampai kita menggunakan sumber belajar yang kita ambil, tapi ternyata tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, nanti akhirnya tidak akan sinkron. 3. Sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru.
kita jangan menggunakan sumber belajar yang kita sendiri belum bisa. Jadi, kita gunakan saja sumber belajar yang kita bisa menguasai dan menjelaskan. Lalu, bagaimana sih model penggunaan sumber belajar? Yang pertama, guru secara penuh. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Posisi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Jadi, posisi guru sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber belajarnya. Nah, jadi sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk menggunakan sumber belajar itu. Yang kedua, sumber utama, guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru hanya memperjelas dari sumber-sumber belajar yang digunakan. Yang ketiga, pelengkap. Guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap dalam pembelajaran. Posisi guru lebih banyak sebagai sumber informasi. Demikian review materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.